Inilah kawah yang diduga akibat hantaman rudal klaster Iran pada sebuah bangunan tempat tinggal di Tel Aviv. Tim penyelamat dan keamanan yang tiba di lokasi langsung mengamankan area tersebut. Serangan ini menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sejumlah lokasi di sekitar Tel Aviv juga terkena pecahan rudal dan serpihan yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel dikerahkan ke Tel Aviv setelah serangan rudal Iran pada Jumat malam. Petugas darurat berjibaku mencari korban di antara puing-puing bangunan tempat tinggal yang rusak. Korban terbaru ini menambah jumlah korban tewas di pihak Israel menjadi 16 orang. Sementara Iran telah melaporkan lebih dari 1.500 kematian sejak awal perang. Amerika Serikat sendiri telah mengkonfirmasi setidaknya 13 personel militer tewas dan lebih dari 200 terluka. Seorang pria yang berusia 52 tahun yang tidak berada di dalam bunker tewas akibat serpihan roket. Komandan kantor polisi Lev di Tel Aviv, Rotem Faskar, mengklaim bahwa pecahan tersebut berasal dari bom tandan yang menghantam jalan. אנחנו בשלב הזה לא יודעים להגיד מה הנסיבות, אנחנו כמובן בודקים אותם, אנחנו יודעים להגיד מה הוביל לפגיעה, מעבר לזה לא. אנחנו למעשה נמצאים בזירה שכבר הייתה זירה בעברה. נכון, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מדובר בפצצת מצרר, אנחנו מבינים שרמת הדיוק שלה היא לא באמת רמת דיוק שאפשר להסיק ממנה משהו, אבל נכון, זירה שהיינו בה, באופן טבעי מרכזי הערים הם יעד אטרקטיבי לפגיעה, ומרכז העיר תל אביב הוא באופן טבעי אחד כזה. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Ironisnya, agresi militer ini berlangsung di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Ribuan pengunjung membludak di wahana wisata air di Bogor, Jawa Barat jelang berakhirnya libur Lebaran. Bahkan adanya penayangan film bernuansa religi menambah antusias para pengunjung. Panas terik ternyata bukan menjadi penghalang untuk para wisatawan menikmati keseruan beragam permainan berkonsep petualangan air terjangkau di kota Bogor. Wisata air ternyata masih menjadi pilihan utama dalam mengisi libur Lebaran. Pengunjung terlihat membludak untuk bisa merasakan serunya permainan air yang tentunya mengasihkan. Bahkan tercatat 3.000 hingga 5.000 orang dari segala usia yang datang memadati area permainan air. Kolam ombak The Wave masih menjadi favorit antara bisa merasakan sensasi seperti berenang di laut. Tak ketinggalan, kolam permainan anak juga menjadi primadona. Bisa mengendalikan ombaknya nggak tadi? Iya, ada yang kebalik-balik. Tapi enak ya sensasinya ya. Udah keberapa kali di sini? Udah kayak dari kecil sih. Oh dari kecil udah main di sini ya? Kolam ombak Bejana Waterpark menjadi favorit pengunjung karena apa? Kita ombak ini benar-benar sensasinya luar biasa. Selain petualangan air, kali ini pengunjung bisa merasakan serunya menyaksikan sensasi film bernuansa religi dalam kisah 25 Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gedung sinema. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur Lebaran, warga Brebes menikmati bersama keluarga dengan mengunjungi tempat wisata. Purba Wahana menjadi salah satu tempat rekreasi yang ramai didatangi warga. Ribuan wisatawan padati wisata rakyat murah meriah Purba Wahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banyaknya wahana permainan hingga kebun binatang mini menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah pengunjung pun membludak, memenuhi beragam wahana permainan anak seperti wisata air, foam blaster, rainbow slide hingga kebun binatang mini. Harga tiket saat libur Lebaran yang tidak naik menjadi daya tarik antusias pengunjung. Setiap libur Lebaran jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.000 orang. Pengunjung pun didominasi anak-anak dan orang tuanya. Untuk Lebaran tahun ini, Purba Wahana
sana alhamdulillah pengunjung peningkatannya itu lumayan 10% lah dari lebaran kemarin. Itu sejak kapan? Itu sejak H+1 kita buka nyampe H+3. Kalau kebanyakan dari mana? Kebanyakan masih didominasi dari kota Brebes, Pemalang, sama Tegal. Pengunjung cukup membayar Rp11.000 untuk menikmati seluruh wahana dengan puas. Para pengunjung juga bisa mengajak anak-anak bermain dan memberi makan domba dan hewan lainnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kita kembali ke kota asal setelah libur lebaran tidak lengkap jika tidak membawa oleh-oleh. Nah, di Yogyakarta, ribuan pemudik berjubel belanja oleh-oleh bakpia hingga daster seharga 50 ribuan di Pasar Bringharjo. Seperti inilah kondisi Pasar Bringharjo, Yogyakarta dalam 5 hari terakhir. Pasca Lebaran, pasar ikonik ini dibanjiri ribuan pengunjung, baik pemudik maupun wisatawan. Pengunjung berburu aneka oleh-oleh, jajanan seperti bakpia dan yangko, hingga pakaian seperti daster hingga celana. Juga cindera mata seperti kerajinan tas. Selain jenis oleh-oleh yang cukup lengkap, harganya pun relatif murah dan bisa ditawar. Menjadi favorit wisatawan selama libur lebaran, omset pedagang meroket 2 kali lipat lebih. Ini Pasar Bringharjo, keliling-keliling lihat batik nih, sekalian lewat Malioboro. Setelah Ramadan kemarin sangat meningkat Mas, kunjungan ada hari ini dari hari +1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Kepadatan pengunjung di Pasar Bringharjo diprediksi terus berlanjut hingga besok. Pengunjung diimbau selalu menjaga barang bawaan selama berbelanja di Pasar Bringharjo. Dari Yogyakarta, Galih Wisma iNews melaporkan. Masih dalam suasana libur lebaran, pemirsa, warga Yogyakarta dan sekitarnya memanfaatkan berlibur ke kebun binatang. Menariknya, kali ini pengelola tengah merayakan hari lahir anak gajah yang berhasil menyedot animo ribuan pengunjung. Kemeriahan terjadi di suasana libur lebaran di Kebun Binatang Gembira Loka Kota Yogyakarta. Pasalnya, seekor anak gajah tengah merayakan ulang tahunnya. Ribuan pengunjung antusias menyaksikan langsung edukasi ulang tahun gajah. Mereka berkumpul di depan kandang gajah menyusun tumpeng buah yang nantinya sebagai hadiah gajah. Gajah bernama Arinta merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Pihak pengelola sengaja menggelar perayaan untuk memberikan nuansa baru saat libur lebaran. Arinta ini binatang yang besar, gajah. Kemudian sebagai daya tarik, kritik sosial, kritik kesejahteraan satwanya juga lebih banyak. Sehingga kami akan mencoba menyuguhkan bahwa Gembira Loka ini termasuk satu dari kebun binatang yang ada di Indonesia ini yang sudah mendapat sertifikasi kesejahteraan satwa di tingkat. Tadi seneng nggak ikut ngasih makan gajah? Iya. Senengnya kenapa? Karena gajahnya lucu. Tadi ngasih makan apa aja? Wortel, pisang jemek, ada apel juga sih, strawberry juga. Udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya belum. Baru pertama kali. Sementara itu, jumlah pengunjung di libur lebaran tahun ini meningkat hingga 11.000 per hari. Untuk harga tiket masuk seharga Rp85.000. Harga ini sudah termasuk wahana gratis kapal katamaran, kereta keliling, dan edukasi satwa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma iNews melaporkan.